wabarakatuh. Saya Trisya Osama Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nyeri saat persalinan. Nyeri saat persalinan. Nyeri persalinan itu apa sih? Nah, nyeri itu adalah rasa sakit di perut yang akan dialami semua ibu-ibu yang akan melahirkan. Kenapa bisa terjadi nyeri saat persalinan? Karena terjadi kontraksi uterus. Kontraksi itu apa? Kontraksi itu menegang atau menegang gitulah. Menegang atau menekan, meregang gitu. Untuk menipiskan lapisan-lapisan rahim dan membuka serviks. Serviks itu apa? Serviks itu leher rahim atau bisa disebut jalannya lahir bayi. Nah, untuk membuka serviks agar kepala bayi itu bisa melalui panggul ibu. Nah, jadi ada kegunaannya ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi nyeri? Itu tuh suatu alami atau fisiologis yang akan dilalui semua ibu-ibu yang akan melahirkan. Jadi bukan karena ada kerusakan atau ada kelainan saat persalinan, itu tidak. Itu karena sangat alami yang akan terjadi. Nah, terus nyeri persalinan itu biasanya akan terasa ketika bulan-bulan mendekati persalinan atau pada trimester ketiga. Nah, nyeri dimulai dari nyeri ringan sampai nyeri yang intensitas tinggi atau berat. Itu untuk bias menipiskan dan membuka serviks agar maksimal. Nah, sebenarnya nyeri itu terpengaruh dari diri kita sendiri atau tergantung dari diri kita sendiri, dari kesiapannya, kesiapan fisiknya, terus dari kecemasannya, ketenangannya, dari ketakutannya, misal ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, terus memikirkan hal-hal yang sangat buruk yang mungkin bisa terjadi, seperti mengatakan atau berpikiran sepertinya aku tidak bisa melewati nyeri saat persalinan. Nah, sebenarnya itu akan sangat berpengaruh saat nyeri persalinan. Karena tergantung dari diri kita sendiri rasa nyeri itu. Jika kita bisa mengatur dengan baik, mengondisikan dengan baik, tidak terlalu takut, bisa mengatur nafas dengan baik, terus berpikiran yang tenang, tidak berpikir yang macam-macam. Nah, itu akan bisa mengurangi rasa nyeri atau bisa tidak terlalu merasakan karena diri kita sendiri rileks atau tenang, tidak berpikiran yang macam-macam, terus siap dalam mental, siap fisiknya. Aku akan siap untuk merasakan nyeri apapun saat melahirkan. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh ibu-ibu saat persalinan. Memang nyeri, tetapi sebenarnya kita sendiri yang akan bisa mengatur diri kita sendiri. Nanti akan koordinasi oleh ibu bidannya, akan dibantu, terus ditenangkan pikirannya agar tidak terlalu takut. Kemudian fungsi nyeri saat persalinan itu ada fungsinya tidak sih? Nah, fungsi nyeri persalinan adalah sesuatu yang positif, sebuah upaya aktif, dan sebuah proses alami. Bukan karena ada suatu kerusakan tadi, bukan karena ada kelainan. Nah, karena itu, ibu-ibu itu tidak perlu menceritakan kepada diri sendiri cerita tentang rasa sakit yang seperti, aku tidak akan bisa menjalani proses persalinan ini. Nah, itu justru membuat diri Anda sendiri menjadi menderita saat persalinan. Menderita itu tidak mampu mengelola diri sendiri untuk mengatur rasa nyeri tersebut. Nah, siapa sih yang mau menderita saat persalinan? Tidak mau ya. Nah, nyeri persalinan juga itu sebagai pemandu kita yang memandu selama proses kelahiran agar kita bisa mengatur kenyamanan kita, mengatur posisi kita, menarik nafas dengan baik, menggunakan relaksasi dan mencari serta melakukan berbagai tindakan atau upaya untuk membuat ini menjadi terasa lebih nyaman. Nah, sepintar kita
untuk mengatur tempatnya, menenangkan pikiran kita. Nah, fungsi nyeri itu seperti itu. Sebenarnya dia itu untuk mengelola, untuk sebagai memandu untuk kita bisa mengatur rasa nyeri tersebut agar proses persalinan lancar. Nah, seperti itu. Nah, dengan ketakutan yang berlebihan pada saat ibu bersalin, ketakutan, kecemasan yang berlebihan membuat ibu itu akan merasakan nyeri yang lebih. Karena diri kita sendiri yang bisa menentukan rasa nyeri itu. Nah, jika sudah merasakan nyeri yang berlebihan, terus ibu tidak bisa mengontrol rasa nyeri tersebut, tidak bisa mengontrol dengan baik, akan menimbulkan stres pada ibu bersalin. Nah, stres ini yang sangat membahayakan saat persalinan, seperti gerak-gerak yang sangat intens, yang sangat sensitif, tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Nah, ini yang sangat berbahaya karena akan mempengaruhi proses persalinan, akan mempersulit proses persalinan. Nah, stres inilah yang harusnya dihindari. Dari apa? Dari pikiran-pikiran kita, dari ketenangan kita tersebut. Nah, dan ada faktor orang-orang terdekat ibu untuk menyemangati, mensupport, menenangkan, seperti suami. Suami ini yang sangat dibutuhkan seorang ibu bersalin. Orang ibu hamil sampai persalinan, sampai nifas. Nah, itu sebenarnya sangat membutuhkan peran suami, dukungannya, perhatiannya, terus membantu apa-apa yang dibutuhkan oleh ibu. Nah, orang-orang terdekat seperti orang tuanya, keluarga-keluarganya, teman kerabat dekatnya. Nah, itu sangat dibutuhkan sebenarnya untuk teman curhat ibu, karena ibu saat hamil itu akan merasa kesepian pada awal-awal bulan pertama. Nah, jika dia merasa kesepian, maka teman-teman dekat itulah yang harus menemani, memberikan waktu yang luang untuk mendengarkan cerita-cerita keluhan-keluhan ibu hamil. Nah, jika sudah merasa kesepian, merasa tidak ada yang memberi support, selanjutnya akan membuat pikiran ibu hamil tersebut. Nah, ini sangat berpengaruh saat persalinan. Yang ditakutkan jika ibu merasa seperti itu, merasa kesepian, merasa kurangnya rasa support, kurangnya dukungan. Nah, itu menakutkan, bisa terjadi stres saat persalinan. Nah, sebaiknya suami-suami yang sayang istrinya ya harus ditunggu. Nah, kaitannya rasa khawatir, takut itu kaitannya dengan hormon adrenalin. Nah, rasa khawatir, takut selama persalinan membuat tubuh ibu dibanjiri oleh hormon adrenalin. Nah, ini akan mengurangi aliran darah ke rahim serta sistem pencernaan dan lebih banyak mengalir darah menuju ke otot-otot besar di tungkai. Akibatnya, otot-otot rahim tidak bekerja dengan baik karena kekurangan darah dan oksigen. Hal ini dapat membuat proses persalinan menjadi lebih susah dan lama, serta pasokan oksigen untuk bayi yang ada di dalam rahim juga berkurang. Kadar adrenalin yang berlebih membuat tubuh berhenti memproduksi hormon oksitosin yang memudahkan persalinan, serta mengurangi produksi hormon endorfin yang membantu ibu hamil lebih tahan terhadap sakit. Nah, ada cara-cara non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Dengan salah satunya hypnobirthing. Hypnobirthing didasarkan pada kekuatan sugesti. Prosesnya dapat menggunakan musik, video, atau kata-kata positif guna memandu pikiran ke arah positif, membuat tubuh santai, dan membantu mengendalikan napas saat proses persalinan. Nah, ibu-ibu hamil dapat mengikuti kelas kursus hypnobirthing ini pada saat kandungan berusia sekitar 32 minggu. Pada kursus tersebut
akan diajarkan posisi tubuh saat persalinan, teknik relaksasi dan self hipnosis serta teknik bernapas. Nah, manfaat-manfaatnya hypnobirthing ini yaitu meningkatkan rasa nyaman dan relaksasi saat melahirkan, mengurangi stres, ketakutan, dan rasa sakit saat persalinan, mempersingkat proses persalinan atau mempercepat proses persalinan, mengurangi kebutuhan akan obat untuk mempercepat proses persalinan dan obat penghilang rasa sakit. Kemudian memperpendek waktu tinggal di rumah sakit usia melahirkan. Nah, kemudian ada teknik rebozo. Nah, rebozo ini menggunakan kain atau jarik yang dililitkan di perut ibu, terus ditarik dari atas. Nah, caranya melilitkan kain jarik di bagian perut si ibu ketika ibu mulai merasakan kontraksi. Pendamping persalinan akan menarik kain dan menggoyang-goyangkan bagian perut ibu secara lembut. Nah, si suami juga perlu mempelajari teknik rebozo ini karena dimanapun, kapanpun ibu akan merasakan kontraksi saat hamil tua, kontraksi ringan ataupun yang sedang-sedang ataupun yang berat sedikit. Nah, kemudian gerakan ini membantu ibu merasa lebih nyaman. Lilitan yang tepat akan membuat si ibu merasa seperti dipeluk dan pemicu keluarnya hormon oksitosin yang bisa membantu proses persalinan lebih lancar seperti yang diinginkan oleh ibu-ibu. Nah, posisi lain yang bisa ibu-ibu coba adalah dengan cara berlutut dan pendamping persalinan membalut bagian bokong dengan kain jarik. Ketika kontraksi datang, pendamping akan menggerak-gerakkan kain sehingga bokong bunda bergoyang lembut ke kanan dan ke kiri. Tidak hanya menggerak-gerakkan atau menggoyang-goyangkan, variasi lain seperti pijat juga bisa dilakukan pendamping persalinan lewat teknik ini. Tidak hanya sebatas kenyamanan saat persalinan, rebozo juga membantu memberikan ruang pelvis yang lebih luas untuk ibu sehingga lebih mudah menuruni panggul dan proses persalinan menjadi lebih cepat. Nah, teknik ini sangat bisa membantu dari teknik rebozo, terus teknik birthing. Nah, ada lagi teknik relaksasi pernapasan. Kemudian ada lagi teknik water breath. Nah, ibu-ibu yang ingin proses persalinannya lancar, dipermudah. Nah, ibu-ibu bisa mempelajari teknik-teknik tersebut. Kalau water birth ini melahirkan di dalam air yang hangat. Nah, tapi karena di Indonesia jarang sekali yang melakukan ini karena ada keuntungan dan ada bahayanya. Jadi di Indonesia tidak umum untuk melakukan ini. Jadi lebih baiknya ibu-ibu bisa mempelajari yang saya contohkan tadi, yang saya jelaskan tadi. Karena water breath ini langka, mendingan jangan dilakukan. Nah, baik, semoga kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.